Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Min Satu Ngawi yang berbahagia dimanapun Anda berada, senantiasa kita panjatkan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan hidayah. Dan senantiasa kita mensyukuri itu karena hidayah hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Kita masih ingat kisahnya Rasulullah bersama pamannya ketika Rasulullah menginginkan bahwa pamannya itu mendapatkan hidayah, tetapi Allah tidak menghendakinya. Ini diabadikan di surat Al-Qasas ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai, walakin Allah yahdi, akan tetapi Allah memberikan hidayah man yasha, kepada orang yang dikehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang diberi hidayah. Jadi sahabat Min Satu Ngawi, begitu besar hidayah ini, nikmat yang paling besar. Jadi sampai-sampai Rasulullah menginginkan pamannya untuk mendapatkan hidayah, tidak bisa ketika Allah tidak menghendaki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita, teladan kita bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat minadz zulumati ilan nur. Sahabat Min Satu Ngawi, Islam adalah rahmatan lil alamin. Dikatakan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, tetapi lil alamin, untuk alam semesta. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat seluruh alam. Nah, di sini dijelaskan dalam ayat ini bahwa Allah tidak mengutus Rasul yang bernama Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya bagi orang muslim, tetapi semuanya. Bukan hanya bagi manusia, tapi juga semua makhluk yang ada di bumi, termasuk adalah malaikat. Jadi mendapatkan rahmat dari turunnya Rasulullah itu, diutusnya Rasulullah itu. Jadi suatu contoh begini. Jadi semua mendapatkan rahmat dari diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi manusia, bukan hanya umat muslim saja yang mendapatkan rahmat ini, tetapi semuanya, non-muslim pun mendapatkan rahmat. Kita masih ingat kisah Yahudi yang sudah tua renta, bahkan buta, yang selalu menghina Rasulullah. Tetapi Rasulullah ternyata menanggapinya tidak dengan kebencian, tidak dengan penghinaan, tetapi dengan kebaikan yang luar biasa. Yang perlu kita contoh, ketika orang Yahudi tua ini sering menghina Rasulullah, tapi dia ini buta, tidak bisa melihat. Nah, dia nggak ada yang peduli keluarganya, yang peduli justru Rasulullah. Rasulullah dalam setiap harinya mendatangi orang itu, kemudian memberikan makan. Karena dia masih sudah tua, giginya sudah tidak bisa mengunyah, bahkan roti pun, maka Rasulullah yang mengunyahkan, kemudian baru disuapkan kepada si Yahudi yang buta ini. Sambil dia ngomong menghina tentang Muhammad. Padahal siapa yang menyuapi adalah Rasulullah itu sendiri. Maka ketika Rasulullah sudah wafat, ini Abu Bakar yang
meneruskan sebagai khalifah pertama bertanya kepada Aisyah, "Wahai anakku, apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah yang belum bisa aku lakukan?" Ternyata ada satu yang dijelaskan, yang disampaikan kepada Aisyah, yaitu tentang memberikan makan kepada orang Yahudi buta yang ada di pasar, di dekat pasar itu. Maka Abu Bakar pun mendatangi orang tersebut. Kemudian ia datang menyuap makanan kepadanya. Nah, ketika seperti itu, ternyata orang Yahudi ini, nenek-nenek yang sudah tua ini, sambil menghina Muhammad. Nah, dalam hati Abu Bakar itu sudah gak karuan rasanya. Bagaimana saya harus menyuapi orang yang selalu menghina Rasul saya? Seperti itu. Tapi karena ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah, maka Abu Bakar pun melakukan itu. Dan ternyata si nenek ini merasa, "Kamu siapa?" Tanya kepada, "Saya Abu Bakar." "Kamu bukan orang yang biasa menyuapi saya." "Bukan. Kamu ini saya sahabatnya. Orang yang setiap hari menyuapi engkau sudah meninggal." "Siapa nih?" "Dia adalah Muhammad." Maka si Yahudi nenek tua ini menangis. Ternyata orang yang selalu dihina, orang yang selama ini sudah menyuapi setiap harinya. Nah, sahabat min satu ngawi yang berbahagia, ini adalah satu contoh rahmatnya seorang Rasul, rahmatnya Islam terhadap manusia selain orang Muslim. Nah, bagaimana dengan umat Islam? Justru lebih besar lagi Rasulullah terhadap Islam, apalagi orang-orang Muslim. Rahmatnya begitu luar biasa. Selama Rasulullah ada, maka tidak akan tertimpa azab orang-orang yang ada yang bersama Rasulullah. Nah, tidak ada bencana dan lain sebagainya selama Rasulullah itu ada. Nah, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, Rasul-Rasul terdahulu, maka ketika mereka berdoa mohon azab, maka langsung didatangkan. Tapi Rasulullah tidak menghendaki itu. Segala sesuatunya balasannya adalah di akhirat. Ini adalah contoh rahmat bagi manusia, baik Muslim maupun non-Muslim. Nah, selain itu juga rahmat bagi makhluk yang lain. Terhadap binatang pun juga demikian. Bagaimana tidak? Sebelum datangnya Islam, tidak ada cara penyembelihan hewan. Yang ada di sana bukan disembelih, tetapi mungkin ditusuk, mungkin dicekek dan lain sebagainya. Sehingga mengakibatkan binatang-binatang itu merasa sakit. Nah, ketika Islam sudah datang, maka Rasulullah memerintahkan, ketika engkau membunuh maka bunuhlah dengan baik, ketika menyembelih, menyembelihlah dengan baik, yaitu dengan pisau yang tajam, dengan harapan agar binatang itu tidak tersakiti. Ini terhadap binatang. Terhadap tumbuhan juga demikian. Rasulullah menganjurkan untuk menjaga kelestarian alam. Karena dengan lestarinya alam, maka keseimbangan kehidupan itu akan berjalan dengan baik. Jadi dilarang oleh Islam untuk menebang pohon secara liar yang mengakibatkan bencana yang datang, mungkin longsor, mungkin banjir. Nah, ini konsep Islam sejak zaman Rasulullah sudah diterapkan. Nah, sekarang ini kita tinggal mempraktekannya, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah ketika itu. Jadi Islam ini rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin saja. Jadi semuanya. Nah, termasuk kepada makhluk yang tidak bisa kita lihat, yaitu jin. Ketika kekurangan air waktu zamannya Rasulullah, ada sahabat yang mau istinja kan tidak ada air, mau menggunakan tulang-tulang kering, maka dilarang oleh Rasulullah, jangan engkau pakai tulang-tulang kering itu untuk beristinja. Kenapa? Rasulullah menjelaskan itu adalah makanan-makanan saudara kalian, yaitu yang namanya jin. Jadi tidak boleh untuk istinja karena adalah merupakan makanan. Nah, ketika kita buang air pun dilarang oleh Rasulullah, buang air di tempat atau di lubang semut atau di lubang-lubang yang lain. Karena apa? Di situ ada kehidupan makhluk yang lain yang juga memerlukan kenyamanan dan memerlukan kehidupan yang nyaman, yang bersih. Nah, ketika kita buang air seperti itu,
ya, maka akan mengganggu kehidupan makhluk yang lain. Maka Rasulullah seperti itu, melarang kita buang air sembarangan. Nah, sahabat min satu yang berbahagia. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, Islam adalah rahmatan lil alamin untuk semua makhluk yang ada di bumi, baik itu manusia, manusia yang mukmin maupun manusia yang kafir, rahmat bagi hewan, rahmat bagi tumbuh-tumbuhan, dan juga rahmat bagi jin sekalipun. Nah, maka dari itu di saat-saat ini mungkin ada Islam yang mengatasnamakan Islam tetapi tidak membawa rahmat atau menyebabkan orang justru resah gelisah dengan tingkah lakunya. Ini bukan cerminan dari seorang muslim, tetapi ini adalah oknum saja, bukan Islam yang seperti itu. Jadi tetap kita toleran terhadap semua agama yang ada, artinya kita saling menghormati. Jadi Rasulullah mencontohkan bagaimana dengan orang Yahudi yang selalu menghinanya, tetapi Rasulullah tetap membantunya, bukan hanya menghormati, bahkan membantu menyuapi makan setiap hari. Inilah contoh dari Rasulullah yang perlu kita untuk melaksanakan semampu kita. Nah, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.